Shalom Bapak Ibu, sekali lagi ya kita bersyukur ya pada minggu ini saya lihat sudah semakin penuh gereja kita, berbeda dari beberapa minggu sebelumnya. Ya, kita kembali belajar dari kitab Amsal. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai Amsal pasal yang ke-7, di mana hambanya Bapak Penginjil Eliezer memaparkan mengenai perempuan asing atau perempuan sundal, bahkan dikatakan perempuan jalang. Bagaimana berusaha tampil begitu sedemikian rupa untuk memikat orang, untuk menjerat orang, secara khusus orang-orang yang belum berpengalaman, orang-orang yang belum memiliki pengetahuan. Ya, kita belajar minggu yang lalu bagaimana perempuan tersebut berusaha memikat di lorong-lorong, bahkan di jalan yang sempit. Hari ini kita akan belajar kebalikannya. Ya, kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu bahwasanya hikmat itu dipersonifikasikan sebagai perempuan atau wanita atau ibu. Ya. Jadi kalau kita melihat dari ayat yang tadi dibacakan oleh liturgos kita melihat di sini bahwasanya sangat berbeda sekali, kontras sekali dengan yang ada di pasal yang ke-7. Tema firman Tuhan adalah himbauan hikmat. Ya, kita ingin belajar yang pertama yaitu ada tempat, ya, tempat hikmat berseru. Kalau minggu yang lalu tempat ya seperti dipersonifikasikan menjadi wanita, ya, wanita sundal atau perempuan sundal, wanita jalang tersebut di tempat-tempat yang tersembunyi. Sekarang kita melihat, ya, di ayat 1, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Kita perhatikan di ayat 2, di atas tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Jadi di tempat-tempat terbuka. Kalau minggu yang lalu di tempat tertutup, di sini di tempat yang terbuka. Dahulu belum ada ini ya, teknologi seperti sekarang ini. Tentunya sangat terbatas sekali. Ya, untuk memberitahukan sesuatu dikatakan harus dituliskan, harus diteriakkan, harus dibacakan, harus diucapkan di tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang di depan kota. Ya. Ajaran, didikan kepada kebenaran dituliskan, disuarakan. Ya, kita bersyukur di zaman sekarang ini kita hidup. Ya, mungkin yang paling sekarang yang paling sering kita lihat ya, hikmat atau ajaran kepada kebenaran itu kita bisa mendengarkannya atau memperolehnya, mendapatkannya melalui YouTube, melalui Facebook, melalui banyak sosial media.
Ya, tidak ada lagi saya pikir seperti dikatakan di sini di zaman sekarang ini di bukit-bukit orang berseru-seru. Ya, tidak lagi ya. Sekarang berseru melalui YouTube, Facebook. Ya, jadi kembali kita melihat kembali ke tadi kontras antara pasal yang ke-7 dan pasal yang ke-8 ini. Secara terang benderang dikatakan, dengarkanlah, inilah seruan, marilah, inilah kebenaran, hiduplah seperti ini. Ya, kemudian yang kedua, kepada siapa hikmat itu tadi diserukan, dihimbau, disuarakan kepada siapa? Di ayat 4 berkata, hai para pria. Saya tidak tahu bagaimana kalau misalnya hanya berhenti sampai di situ, hai para pria, hikmat hanya diberikan atau hanya ditujukan kepada pria, bagaimana dengan para wanita? Apakah mereka tidak akan mendapat hikmat? Ya, tetapi tidak sampai di sana. Dikatakan, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Jadi kepada semua orang, bukan hanya kepada pria. Saya pikir mengapa pria begitu besar di sini disebutkan? Sebagaimana kita belajar minggu yang lalu ya, biasanya pria yang akan sangat cepat tergoda, terlena, bahkan terperangkap oleh wanita, perempuan asing atau perempuan sundal atau wanita jala. Itu menggambarkan dunia ini dan semua keinginannya ya. Ya, jadi bukan hanya kepada pria tetapi kepada semua orang. Dan ada catatan khusus di ayat selanjutnya. Ini saya pikir secara khusus ditujukan. Hai orang-orang yang tak berpengalaman. Tuntutlah kecerdasan. Hai orang-orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Orang yang belum berpengalaman. Ya, artinya mungkin masih muda, belum memiliki pengalaman, belum memiliki pengetahuan. Ya, ini berbeda dengan orang bebal. Ya, makanya dikatakan hai orang-orang yang tak berpengalaman, hai orang-orang bebal. Ya. Yang ini tadi memang belum memiliki pengetahuan, pengalaman. Di sini disebutkan lagi orang-orang bebal. Orang bebal itu adalah orang yang sudah dikasih tahu tetapi tidak mau tahu. Ya, sudah dikasih tahu tidak mau tahu ya. Begitu menjengkelkannya sebenarnya ya kalau kita bertemu atau mengenal seseorang yang sudah dikasih tahu tetapi tidak mau tahu. Ya, tidak mau mengerti. Makanya dikatakan, hai orang bebal, mengertilah di dalam hatimu bahwasanya jalan yang engkau tuju, yang engkau pilih ini adalah jalan menuju kebinasaan.
Kemudian yang selanjutnya, intisari daripada seruan itu, seruan hikmat, dari himbauan hikmat, ya, adalah supaya kita di dalam setiap keputusan, di dalam setiap perbuatan kita memutuskan dengan benar, kita berlaku atau hidup dengan adil. Ya, kita akan baca di dalam ayat 7. Mulai ayat 6, dengarlah karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil. Tidak ada yang belat-belit atau serong. Ya, jadi ini adalah intisari sebenarnya. Beginilah seharusnya kita hidup. Dengarkanlah, seperti inilah seharusnya kamu hidup, kata hikmat. Ya, makanya ada orang berkata, ya, berbohong untuk kebaikan tidak apa-apa. Saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Tetapi saya tidak setuju. Ya, orang mengira itu hikmat. Tetapi hikmat berkata, karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil. Tidak ada yang belat-belit atau serong. Kadang-kadang menjadi dilema. Ya. Kita sebenarnya ingin menyampaikannya dengan baik. Tetapi sering sekali kebenaran itu keras, tajam, bahkan pahit. Oleh karena itu, biarlah kita meminta pertolongan dari Tuhan sebagaimana kita mengaplikasikan kebenaran itu, intisari dari hikmat. Ya. Yesus berkata di dalam Matius pasalnya yang ke-10, ayat 16, firman Tuhan berkata, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular, dia akan mencari jalan, tetapi tulus, tidak berbahaya, tidak menyakiti, ya, tidak membuat orang lain ini, ya, rugi. Kita minta hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan untuk situasi-situasi sulit seperti itu, ya. Ada banyak sekali hal-hal sulit yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tetapi hendaklah kita jangan mengiyakan atau menyetujui berbohong demi kebaikan. Ya, saya pikir semalam kami
berangkat ke Pulau Todak ya. Tiba-tiba sudah mau naik kapal, hujan deras sekali. Tadinya saya sendiri berpikir, hujan-hujanan nggak apa-apa lah. Saya pikir ya. Kemudian kaptennya berkata, Pak Bidin, oh kita tunggu dulu Pak. Karena memang angin sangat kencang. Ya, saya pikir itu hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada Bapak Bidin, tidak memaksakan diri. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, sumber hikmat yang sejati adalah Allah sendiri. Sumber hikmat yang sejati adalah Allah sendiri. Barang siapa yang sungguh-sungguh mencari hikmat akan menemukan Allah. Ya, kalau kita melihat di ayat yang tadi sudah kita bacakan, ayat 35, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hikmat, memeluk hikmat, merangkul hikmat, memperoleh hikmat, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan kepada dia. Ya, jadi sumber hikmat itu adalah Allah sendiri. Hikmat yang sejati, bukan hikmat manusia ya. Hikmat manusia, sepintar apapun manusia, sifatnya hanya sementara, bukanlah hikmat yang sejati. Hikmat yang sejati yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya bernilai kekal. Di dalam setiap situasi, dia menginginkan supaya anak-anaknya boleh melaluinya, bahkan dalam setiap apa yang dilaluinya itu akan mendatangkan pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Tentunya memang dikatakan ketika kita merangkul atau mencari hikmat, ada banyak sekali berkat-berkat yang dikatakan di sini yang kita peroleh. Tetapi yang terutama di atas semuanya ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hikmat Tuhan yang kadang-kadang saya sendiri sulit mengerti adalah bagaimana Tuhan Allah yang adil dan Allah yang penuh kasih. Kita semua adalah orang berdosa. Sebagai Allah yang adil, Dia harus menghukum kita. Keadilan harus ditegakkan. Di satu sisi, Allah adalah kasih. Dia mengasihi. Ya, kita sangat bersyukur Yesus Kristus adalah hikmat Allah yang diberikan kepada kita sebagai jalan keluar dari keadilan Allah dan kasih Allah dinyatakan di dalam bahkan melalui Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hikmat itu bukan hanya kita dapatkan melalui sumber-sumber yang saya sebutkan tadi, apakah itu YouTube, apakah itu internet, atau apakah itu mungkin tulisan-tulisan atau dari Alkitab. Memang kita mendapatkan ini semua, tetapi di dalam kita, di dalam setiap orang yang percaya, ada
Roh Kudus yang akan terus menuntun kita setiap hari. Jadi makanya dikatakan sudah ada tersedia, dengarkanlah. Jangan kita memilih seperti yang orang apa tadi ya, orang bebal. Sudah dikasih tahu tidak mau tahu, sudah dikasih tahu keras kepala. Sudah tersedia bagi kita untuk hidup di dalam kebenaran, untuk berlaku adil, dan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, karena hikmat itu adalah Allah sendiri, jangan kita merasa berhikmat jika di dalam keputusan kita, di dalam apa yang kita lakukan, terdapat ketidakbenaran, terdapat ketidakadilan, karena itu tidak berasal dari Allah. Karena itu bukan himbauan hikmat, karena itu bukan seruan hikmat. Seruan hikmat bagi kita adalah supaya kita hidup di dalam kebenaran, segala perkataan mulutku adalah adil, lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Kemudian di ayat yang ke-13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Ada teman saya yang ingin mengurus SIM ya, saya tidak tahu. Mungkin saya dulu waktu mengurus SIM memang sudah saya dengar bahwasanya ada jalur samping katanya. Tetapi puji Tuhan saya masih melewat jalur lurus ya, jalur depan. Jadi kami kan ada setiap hari Rabu dan Kamis kami ada jam doa itu siang. Jadi teman saya ini kan mau ngurus SIM, dia kesulitan mengurusnya, sehingga ditawarkanlah lewat jalur samping untuk membayar 800.000 katanya. Ya secara pribadi memang kita ditegur ya. Teman saya bilang, Ibu Roska sebenarnya yang bilang, untuk apa kita berdoa setiap hari kalau kita masih main jalur-jalur samping seperti ini? Kata Ibu Roska. Saya secara pribadi saya, iya ya, saya pikir. Namun di sisi lain, orang juga berkata, kan kita juga hemat waktu. Kita juga tidak perlu capek ke sana kemari, habis waktu, habis tenaga. Ya, saya tidak tahu. Bapak Ibu sendiri mungkin bisa menilai dan meminta hikmat Tuhan jika Bapak Ibu ada dalam situasi tersebut. Sampai sekarang SIM teman saya belum selesai. Ya, biar Tuhan menolong bagaimana dia mengurusnya sehingga boleh selesai. Kemudian yang selanjutnya, ada konsekuensi ketika seseorang tidak mendengarkan himbauan hikmat, seruan hikmat. Ya, kalau kita membaca di ayat yang ke-33, dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku
yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Ini adalah bagi orang-orang yang menerima didikan, yang menerima himbauan hikmat. Hiduplah di dalam kebenaran dan keadilan. Maka kamu akan berbahagia. Kemudian yang selanjutnya ada hukuman. Ada kutuk bagi setiap orang yang tidak mau mendengarkan himbauan hikmat. Dikatakan, tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Ya. Ini yang kita pelajari minggu yang lalu. Di Pikat yang kelihatannya bagus, kelihatannya indah, kelihatannya nikmat sesaat, tetapi ujungnya adalah maut, ujungnya adalah kehancuran, ujungnya adalah kebinasaan, bahkan ujungnya adalah kena hukum selama-lamanya. Kita bersyukur hikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, Yesus Kristus. Dan kita bersyukur jika kita sudah memiliki Yesus Kristus, kita bersyukur. Kita tadi sudah menyanyikan sangat besar anugerahnya. Saya tidak tahu apakah masih ada di antara kita di tempat ini yang belum secara pribadi menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hikmat Allah, saya pikir yang tertinggi yang diberikan, yang terbesar yang diberikan kepada umat manusia. Ketika kita memiliki Dia, ada banyak sekali berkat-berkat yang disediakan. Demikian juga sebaliknya, jika kita tidak memiliki Dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Himbauan hikmat, supaya kita mau mendengarkan didikan, mau mendengarkan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Sudah ada di mana-mana. Bukan hanya dari sosial media, ada di Alkitab kita ini. Bahkan ada di dalam setiap orang percaya, yaitu Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita. Dengarkanlah Dia. Dengarkanlah seruan hikmat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau di dalam setiap keputusan, di dalam setiap tindakan kami. Kami akan berlaku benar, berlaku adil di dalam hidup kami. Supaya kami mendengarkan didikan, ajaran. Karena hanya dengan demikianlah kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk melakukannya hari lepas hari. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.